Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang dunia yang diibaratkan seperti air. Dari Al-Mustawrid bin Saddad, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Hadis riwayat Muslim nomor 2868. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Dalam hadis lain disebutkan, "Mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji wa asara bis sababah." Hadis riwayat Ahmad. Perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang hamba di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang menempel padanya. Lalu beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Jamaah rahimakumullah, kelezatan mengikuti rasa cinta ia akan menguatkan cinta itu, dan dia akan melemah seiring dengan melemahnya cinta. Setiap kali keinginan terhadap al-mahbub, sosok yang dicintai serta kerinduan kepadanya menguat, maka semakin sempurna pula kelezatan yang akan dirasakan tatkala sampai kepada tujuannya tersebut. Sementara rasa cinta dan kerinduan itu sangat tergantung pada ma'rifah, pengenalan dan ilmu tentang sosok yang dicintainya. Setiap kali ilmu yang dimiliki tentangnya bertambah sempurna, maka niscaya kecintaan kepadanya pun semakin sempurna. Begitu juga ketika kita mencintai dunia. Pagi keluar rumah, dia mencari dunia, dunia dikejar, sudah dapat, belum puas, sampai sore, belum cukup sampai malam, bahkan berlarut-larut tidak pulang. Itu karena kita begitu semangatnya mencintai dunia. Karena itu jamaah rahimakumullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hakikatnya dunia itu seperti air. Tetapi dunia seperti air itu sangat sedikit sekali. Ketika Rasulullah mengisyaratkan untuk mencelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, yang tersisa di jari kita, itulah ibarat dunia. Sementara samudra luas yang tak terkira luasnya, itulah akhirat. Maka dunia tidak sebanding dengan akhirat. Dunia yang diibaratkan seperti air, itu pun air yang setetes saja, tidak banyak. Maka perumpamaan air dan dunia itu dibagi dalam 4 macam, 4 kategori, 4 persamaan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, dunia tidak pernah setia. Seperti air, kalau dalam gelas misalnya, maka dia tidak akan setia di gelas terus. Suatu kali mungkin air itu akan tumpah dan habis. Begitu juga dengan dunia. Dunia itu tidak akan pernah setia. Yang kita cari setiap saat, maka dia akan sirna.
Apalagi kalau kita dimakan usia, dunia itu menjadikan tidak bernilai. Banyak kisah. Dia luar biasa, jabatannya tinggi, harta pun banyak. Tetapi di saat menjelang wafatnya dia kesepian. Dunia yang selama ini gelutnya tidak membahagiakannya, walaupun serba ada. Ini contoh, dunia itu seperti air, tidak pernah setia. Ini yang pertama. Yang kedua, persamaan air dan dunia itu adalah eksistensi dunia cepat hilang. Seperti eksistensi air pun cepat hilang. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat misalnya suatu merek terkenal yang kita punya, apa mobil atau barang mewah lainnya. Setiap tahun gonta-ganti. Maka kita kan kalau kita mengikuti ganti lagi hatta talqaw rabbakum sampai mati, nggak pernah puas, nggak pernah merasa puas. Karena eksistensi dunia itu cepat hilang, seperti air. Eksistensi air itu cepat hilang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Dunia kalau cukup bisa menyelamatkanmu. Begitu juga air. Air itu kalau cukup bisa menyehatkan, bisa untuk kesucian dan sebagainya, bisa menyelamatkan. Tetapi kalau dunia itu banyak, akan menghanyutkan, akan menjerumuskan. Begitu juga air. Tadi air kalau itu cukup untuk mandi, cukup untuk minum, bisa menyehatkan, menyelamatkan. Tapi kalau airnya itu banyak, banjir bandang, tsunami, maka akan menenggelamkan kita, menghancurkan kita, melumatkan kita. Itulah persamaan yang ketiga antara dunia dan air. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jamaah rahimakumullah. Kalau kita terlalu asik dengan dunia, maka kita akan diperbudaknya. Seperti kita terlalu asik dengan air, maka kita pun akan basah dan bisa menyakitkan. Jamaah rahimakumullah, perumpamaan dunia dan air sebenarnya masih banyak. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Dunia pun seperti itu. Selayaknya bagi orang yang beriman, dunia itu mengalir dari atas ke bawah. Kita sayang kepada sesama. Apalagi saat-saat seperti ini, berbagi itu sangat indah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan kita merasa di bawah terus, mampu merasa menganggapnya dia itu saya orang miskin. Ini namanya air itu nggak mengalir. Jamaah rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sementara waktu. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia itu sementara, tidak akan lama. Seperti air. Air pun nanti saatnya akan sirna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara lahu wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.